Ya, di sini saya ingin menceritakan tentang buku novel Almost Broken, yaitu Apakah Aku Akan Kehilanganmu. Thanks to kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kesehatan dan kembali memberikan saya kesempatan sekali lagi untuk menerbitkan novel yang ketiga kalinya. Kedua orang tua saya, Ibu Eni Herawati dan Bapak Kasiana, yang tanpa henti mendoakan dan mensupport saya sejak dulu. Tanpa listrik, laptop, uang, saku, dan makan dari kalian, novel ini tidak akan mungkin bisa tercipta. Teman-teman semua, 4K A09, 1KA 01, NTWRK Squad, Salvaripti, mantan anak kosan, Rest, guru dan dosen tetangga, keluarga besar, dan teman-teman novelis lain. Pembaca setia di Wattpad yang tanpa bosan memberi bintang dan komentar di setiap cerita saya. Terima kasih banyak. Penerbit Lovable, Mas Kavi, Mas Andri, Mbak Fitri, dan lainnya. Terima kasih sudah mempercayakan Almost Broken untuk diterbitkan kembali di sini. Terakhir, untuk semua yang sedang memegang novel ini, terima kasih. Wish, Love, Inesia Pratiwi. Selanjutnya, prolog. Pada kenyataan, dunia ini bukanlah dongeng. Tak ada akhir bahagia, karena semua yang sudah berakhir tak akan mungkin bisa bahagia. Dan jika itu adalah bahagia, maka tidak akan mungkin berakhir. Seperti bumi, cinta juga berputar pada porosnya, memiliki siklus yang tak ada ujungnya. Bertemu, bersama, lalu berpisah. Bertemu lagi, bersama lagi, lalu berpisah lagi. Begitu seterusnya, begitu siklusnya. Bersama waktu hanya bisa menunggu kapan pertemuan dan perpisahan itu datang menghampiri, sembari menyiapkan diri dari hancurnya hati kala berpisahan itu datang nanti. 1. Bukan hari ini, 16 tahun yang lalu, bayi cantik yang kulitnya masih kemerahan itu hadir ke bumi dengan tangis yang justru disambut senyum bahagia oleh semua orang. Dia kaget dengan dunia yang tak sehangat rahim ibunya. Belum siap menghadapi dunia yang penghuninya berpotensi menyakitinya atau meninggalkan sendirian. Hari ini, dia telah bermetamorfosis menjadi gadis beruntung yang dicintai pemuda paling diinginkan di sekolah. Bersamanya, semua menjadi terasa indah meskipun perjalanan yang harus ditempuh begitu berat. Ditatapnya sosok tampan yang berdiri di sampingnya. Itu dengan senyum mereka. Rasa syukur dia rasakan di dalam hati, karena telah dicintai oleh seseorang yang hampir sempurna sepertinya. Senyumnya berubah menjadi geli ketika ingatannya kembali ke masa-masa kritis 3 bulan yang lalu. Saat itu betapa bodohnya dia karena telah salah mengenali siapa yang sebenarnya dia cintai. Untungnya, cinta tak pernah tersesat. Cinta tahu kepada hati mana ia harus pulang. Di hari bahagianya ini, Vera semakin bersyukur karena masih bisa menikmati senja favorit.
mereka di pinggir flyover bersama Asiraf, cowok yang hampir saja dia lepaskan karena sebuah kesalahpahaman bodoh tidak bulan yang lalu. Saat itu perasaannya dibolak-balik tak berarah. Keyakinannya diragukan oleh keadaan yang membingungkan. Dunia paralel membelah diri masa lalu yang dilupakan. Hilang ingatan, saudara tiri semuanya bergantung dan merumitkan isi pikirannya. Kamu lagi mikirin apa? Dengan mata menyipit karena pantulan sinar matahari yang menyilaukan mata dan kedua alis tebalnya yang naik dengan bingung. Asiraf memandangi Vera dari samping. Mikirin kita waktu dulu, jawab Vera sambil membenarkan helai-helai rambutnya yang tertiup angin. Matanya tetap tak berpindah dari kedua iris hitam Asiraf. Senyumnya terukir lebar. Kalau kamu dan Milano enggak kembar, mungkin selamanya aku akan tetap cintanya sama Milano, bukan sama kamu. Vera melanjutkan bicara sambil terkekeh pelan. Untungnya kalian kembar. Jadinya waktu dulu aku nggak bisa dapat Milano, aku masih bisa dapat kamu deh. Kemudian Vera tertawa hingga matanya yang sipit jadi tinggal segaris. Asiraf ikut tertawa meskipun tak selebar tawa Vera. Semenjak mereka saling mengatakan sayang satu sama lain, yang diasumsikan sebagai tanda mereka resmi berpacaran oleh Asiraf. Sikap dingin Asiraf masih tetap tidak berubah kepada Vera. Tidak seperti kebanyakan cowok lain yang melembut dengan pasangannya, Asiraf masih tetap acuh tak acuh. Maksudnya aku cadangan. Sejak gitu sergah Vera di sisa tawanya. Justru karena dulu aku pernah cinta sama Milano, aku jadi tahu perbandingannya ketika aku mencintai kamu. Ternyata cintaku sama Milano dulu itu cuma cinta monyet, cinta buat sahabat, bukan kayak ke kamu sekarang. Karena rasanya beda banget waktu aku cinta sama kamu. Agak ada gurih-gurihnya gitu. Vera kembali tertawa. Kali ini tidak hanya ikut tertawa. Asiraf menepuk kepala Vera beberapa kali dengan lembut sekaligus gemas. Tidak pernah dia bayangkan sebelumnya ia akan bertemu dan mencintai gadis berkulit pucat di depannya ini, yang bahkan ternyata dulu pernah mencintai saudara kembarnya sendiri. Sejak dulu Asiraf memang tak tersentuh kepada seluruh gadis yang memujanya. Dia tak pernah mengacaukan. Hanya terhitung 3 orang gadis yang pernah menjadi kekasihnya dulu. Kemudian Vera datang ke hidupannya karena sebuah kebetulan yang membingungkan. Entah itu adalah kebetulan atau memang takdir. Lalu tekadnya kali ini Vera adalah gadis terakhir yang ingin dia cintai. Kita akan terus begini ya Raf, di ulang tahun aku dan kamu berikutnya. Kita tetap akan merayakan di flavor ini ya, pinta Vera dengan wajah berseri. Tangan kanannya memang flower crown pemberian Asiraf tadi, dan tangan kirinya memeluk kotak transparan yang berisi replika pajangan 11 sepatu kaca milik Cinderella. Itu adalah dia ulang tahunnya dari Asiraf karena dulu semua gadis yang memuja Asiraf dan lalu jadi membenci Vera. Setelah Vera dan Asiraf
Pacaran sering memanggilnya dengan sebutan Cinderella. Tiba-tiba saja wajah Asiraf berubah muram. Pertanyaan itu membuatnya bisu. Baru kali ini dia merasakan tidak bisa mengiyakan permohonan Vera. Aku senang banget punya kamu, beruntung banget bisa sama kamu. Makasih ya, Raf. Ulang tahun aku kali ini jadi terasa berkesan, ucap Vera. Lagi dengan benar-benar bahagia di kedua matanya. Tubuhnya mendekat dan memeluk Asiraf. Dengan sebelah tangan, ia tersenyum bahagia di depan dada Asiraf yang mampu membuatnya nyaman. Berbeda dengan Vera yang tersenyum senang, Asiraf balas memeluk Vera dengan ekspresi yang sulit diartikan. Wajahnya hanya datar, seperti tengah bingung dan merasa bersalah. Mungkin gue akan kasih tahu di lain hari. Sekarang bukan waktu yang tepat. Setidaknya jangan di hari ulang tahunnya. Dan terima kasih.